Oke guys, balik lagi di Dempo Channel. Senin kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film yang tiga-tiganya adalah film horor. Yang pertama, gue mempunyai film yang berjudul Dark Web 2018. Yang kedua, film yang berjudul Searching 2018 juga. Dan yang ketiga, film yang berjudul Hotel Lake. Ini adalah film Korea. Yang pertama, gue bakal bahas sinopsis dari Unfriended Dark Web 2018. Sinopsis ini gue baca dari tautan Davunda, dan kalau kalian pengen baca sendiri, kalian bisa langsung klik link blog mereka yang udah gue cantumin di kolom deskripsi. Film Dark Web ini menceritakan tentang seorang bernama Matthias O'Brien yang telah menemukan sebuah laptop yang ia tidak ketahui pemiliknya. Ia menggunakan laptop itu untuk kepentingan pribadinya, termasuk menghubungi pacar dan juga teman-temannya. Karena pacarnya Matthias ini tunarungu, jadi Matthias ini mencoba untuk membuat sebuah aplikasi supaya ketika ia berbicara dengan bahasa isyarat dengan pacarnya bisa langsung mengerti. Tetapi itu adalah awal yang mengerikan yang membahayakan hidupnya, teman-temannya, dan juga Amaya pacarnya. Ternyata laptop yang ia temukan adalah laptop milik salah satu hacker profesional yang di dalamnya ada data penting dan juga uang ilegal yang sangat banyak. Ketika ia dikontak oleh sang pemilik, orang-orang yang berkaitan dengan sang hacker datang dan langsung membuat aksi, yaitu membunuh satu persatu mulai dari Lex, AJ, hingga semua yang berkaitan dengan Matthias. Dan guys, salah satu pemain dari sini tuh ada setengah film ini orang Indonesia, dan mereka itu berbicara dengan bahasa Indonesia. Ini membuat gue sendiri tuh bangga. Semua pembunuh dan para rekan hacker tersebut lebih dari 1 dan 2 orang. Mereka mempunyai jaringan luas hingga nyaris ada di semua sisi. Jadi teman-teman Matthias, 5 orang teman Matthias yang gak tahu apa-apa pun ikut terlibat. Dan di dalam film ini kalian bisa melihat bagaimana keahlian dan kemampuan dari seorang hacker berpengalaman atau katakanlah profesional yang benar-benar luar biasa. Mulai dari ia memperlihatkan diri hingga menghilang jejak, walaupun beberapa orang sudah melihat bukti keras dari apa yang ia perbuat. Trik hacker dalam film ini melakukan penipuan untuk mencelakai hingga membunuh salah satu dari teman Matthias sangat memukau. Bukan berarti gue sendiri suka dengan pembunuhan ya, cuma ini tuh terkesan kayak keren banget gitu. Di sini kita juga bakal terkesan ketika melihat bagaimana sang peretas bisa mengakses akun seseorang hingga membuat file baru yang berisi kebohongan berdasarkan dari file asli yang ia curi. Di film ini kalian akan melihat bagaimana para korban yang sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari menelepon polisi hingga meretas balik, namun para hacker memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi dan bahkan mereka pandai dalam memalsukan jejak. Bahkan salah satu dari mereka ternyata adalah polisi. Pada akhirnya ternyata semua hanyalah sebuah phishing. Dan film ini tuh memang benar-benar mengilustrasikan apa bahayanya yang bisa kita rasakan ketika kita memasuki ke jaringan, bahkan ke dalam habitat para pengguna dark web. Hanya saja awalnya yang kurang menjelaskan bagaimana Matthias yang bisa menemukan laptop milik hacker. Apalagi Matthias ini di sini dikisahkan dia adalah salah satu pemeran utama yang nantinya akan meninggal dunia juga. Jadi guys, film tentang dark web ini adalah film yang mengilustrasikan sisi gelap internet, yaitu dark web atau deep web. Oke, jadi kalian langsung aja tonton full movie-nya, linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa nonton lewat link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Film yang kedua adalah film yang berjudul Searching 2018. Jadi sinopsis ini gue ambil dari blognya Sanela A. Fadila. Kalau kalian mau baca sendiri blognya, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin juga di kolom deskripsi. Jadi film Searching 2018 ini menceritakan tentang sebuah keluarga. Film ini dibuka dengan keluarga kecil Kim yang berfoto untuk wallpaper di stop mereka. Penonton diposisikan sebagai webcam yang menonton kegiatan keluarga kecil David, Pamela, dan anak mereka Margot Kim. Akar masalah yang ditimbulkan dalam film ini adalah meninggalnya sang ibu karena penyakit kanker. Film ini mengisahkan petualangan sang ayah sebagai single parent untuk menemukan anaknya yang hilang. Diketahui Margot
mengerjakan tugas biologi bersama temannya dan tidak pulang ke rumah, serta meninggalkan panggilan tak terjawab kepada sang ayah ketika sang ayah tertidur. Setelah itu, petunjuk sekaligus misteri pertama muncul adalah Margot tidak pernah datang untuk les piano selama 6 bulan. Margot tidak datang ke sekolah dan Margot tidak pergi ke gunung bersama sahabatnya. Kemanakah Margot itu menghilang? Ini yang menjadi bahan pertanyaan di setiap orang yang menonton. David pun tidak berputus asa, dibantu oleh pihak kepolisian dengan dipimpin pencarian detektif wanita yang dipanggil Vic. Detektif Vic merupakan detektif berprestasi dan telah memberdayakan ex-napi dengan yayasan yang ia bangun. Bersama mereka menemukan petunjuk yang satu persatu muncul seperti jejak sosial media, CCTV lalu lintas, dan jejak penggunaan akun bank yang akhirnya merujuk pada sebuah tempat yaitu Danau Barbosa. Pencarian di titik ini membuahkan hasil. Mobil Margot ditemukan tenggelam namun Margot tidak ditemukan berada di dalamnya. Penyisiran di daerah sekitar danau pun dilakukan dan hasilnya nihil. Di sini kita bakal dibingungkan sebenarnya kemana sih ini bocah yang namanya Margot. Bisa-bisanya mobilnya ada tenggelam tapi nggak ada di dalamnya. Dan cerita pun tidak berakhir begitu saja dengan adanya penemuan mobil di danau. Sang ayah masih tidak percaya bahwa sang anak menghilang begitu saja. Sang ayah pun benar-benar memutar otak dan mencari bukti lain benarnya di mana anaknya. Melalui beberapa petunjuk yang ganjil, akhirnya Margot pun ditemukan sekarat di jurang sedalam 15 meter. Dan di film ini ternyata memang ada sedikit plot twistnya guys. Jadi di sini tuh motifnya yang dilakukan adalah untuk melindungi sang anak dari pembunuhan yang tidak sengaja ia lakukan pada Margot. Nah, untuk nonton full movie-nya yang penasaran kan langsung aja klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. On the operation below. But hold on. We are just getting word now that rescue responders are beginning an ascent. Again, for our viewers, we do not know what we're about to see here as we get a peek around, and there she is. We are getting a closer look now as two rescue responders are pulling up what appears to be Margot Kim in a body basket to the top of this ravine here. Again, we just want to warn our viewers that we do not know what state she's in as we get a look at Margot's father there, but they are making their way up to the top. And it looks like responders have gotten her up. Again, no word yet as to her status. And there you can see her father as it appears that search and rescue is now preparing to lift Margot's body basket onto a stretcher they've just prepared. Again, this is live footage here as Margot Kim, who has been missing for the last week, is now being lifted onto.
Oke, yang ketiga, film yang berjudul Hotel Egg. Film ini dibintangi oleh Lee Si-young, Park Hyo-joo, Park Ji-young, Park So-hee, Jeon Soo-ji, dan Lee Joo-won. Hotel Egg merupakan hotel tua yang terletak di Doksan. Hotel mewah, namun ada luka yang tidak diketahui dalam sejarahnya. Yumi yang diperankan oleh Lee Si-young bersiap untuk pekerjaan dan sedang dalam kesulitan. Ibu dia menikah lagi di masa lalu dan seketika mengambil alih dari saudara tirinya. Sementara dia memikirkan teman ibunya Yong-sang yang diperankan oleh Park Ji-young. Kyung-san sudah seperti bibinya sejak kecil mengelola Hotel Egg. Yumi mengambil Ji-yu adiknya menuju Hotel Egg. Sudah 5 tahun itu adalah tempat kenangan dengan seorang ibu yang bunuh diri 5 tahun yang lalu. Sementara Yumi mendengar desas-desus aneh di desa. Seringkali orang menghilang dan polisi memperlakukannya sebagai hal biasa. Milik hotel Kyung-sang, dia mengatakan bahwa Yumi seusia dengan putranya dan bahwa dia mencintai Yumi. Yumi disambut hanya satu pelayan perempuan yaitu Yerin. Dia mengatakan dia memiliki hutang dan tidak dapat berhenti. Kyung-san berkata dia akan mengambil alih adiknya yaitu Ji-yu dan meminta Yumi beristirahat lalu pergi bekerja. Hotel ini mempunyai pusat terbuka lebar dan bentuknya spiral, mempunyai koridor panjang dan tangga menuju ruang bawah tanah dan interior kuno yang memberi perasaan aneh. Yumi mengingat ibunya yang ditinggalkan di hotel saat masa lalu. Ibunya merupakan seorang pianis, namun masa kecil Yumi menderita sebab dia dilecehkan seorang ibu yang sensitif. Sebaliknya, dia senang pada saat dia menghabiskan musim panas mengunjungi teman ibunya, Kyung-sang. Ibu Yumi menjadi gila sehingga dia mengambil nyawanya sendiri. Suatu ketika, foto terus jatuh dan Ji-yoon mengatakan ada wanita tak terlihat. Terlebih lagi, di kamar 405 tidak ada yang boleh masuk. Ada suara aneh setiap malam. Ji-yoon mengatakan bahwa orang yang ditemuinya di kamar bermain dengan dirinya setiap hari. Kemudian peristiwa yang aneh pun terjadi. Ji-yu menghilang. Segera Yumi harus mengatasi teror yang akan menghampirinya. Nah guys, kalau kalian penasaran dengan film ini, langsung aja nonton full movie-nya. Linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke guys, jadi ini dia 3 rekomendasi film dari gue. Sampai ketemu lagi di rekomendasi hari Jumat mendatang. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.